Maka saya akan memulai tema besar kita, jati diri Muslim modern terkait dengan aspek kesempurnaan dari nilai-nilai keislaman. Saya mohon izin memulai materi saya yang barusan muqaddimah, yang sekarang kita akan bahas dengan uraian yang agak saya sedikit pelankan insyaallah. Saya mau komitmen dulu. Siap kita bersaudara insyaallah? Ya, siap bersatu insyaallah. Oke, kemudian ini yang paling penting, siap beribadah insyaallah. Ya, awas hati-hati jangan sampai jauh-jauh ke Inggris hanya untuk bermaksiat, untuk apa gitu. Ya. Yuk kita kembalikan. Saya mau kritisi dulu temanya. Jati diri Muslim modern. Kalau ada Muslim modern, berarti ada Muslim klasik. Ya Mas ya. Ada yang konvensional. Nah, sedikit saya tekankan dulu. Semua Muslim pasti modern. Mustahil ada Muslim yang tidak modern. Karena semua ajaran Islam sejak ini diturunkan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu selaras dan selalu sesuai di setiap masa dan tempat yang akan kita lalui sampai kehidupan dunia berakhir. Yuk kita berikan contoh ya. Teman-teman, ini yang bedakan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, gak apa-apa, antum simak aja di sini biar saya lebih fokus insyaallah. Fokus ini. Quran surah ke-17 ayat kedua, contoh paling kiri sebelah atas. Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah turunkan kemudian bimbingan, Allah turunkan kitab petunjuk. Tapi dijelaskan oleh Allah misinya, visinya hanya untuk kalangan terbatas saja, Bani Israel. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Kami berikan kepada Musa kitab bimbingan untuk membimbing umat supaya lebih baik. Tapi dibatasi li Bani Israel, untuk kalangan Bani Israel saja. Selesai. Di masanya Musa. Karena itu ketika Musanya wafat, maka mukjizatnya, baik tongkatnya, baik kemudian kemuliaan yang lainnya, bahkan kitabnya berhenti sampai di situ. Saya tanyakan pada Anda, siapa yang pernah menemukan kitab Nabi Musa Taurat sampai sekarang dengan versi asli? Tunjukkan pada saya. Saya punya koleksi Taurat, bahkan Talmud yang sekarang, tapi ketika kemudian dikaji, digali, tidak sampai kepada bahasa aslinya. Oke. Nabi Isa alaihissalam, Quran surah ke-19 Maryam. Ayat 31 sampai 33. Ketika diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk ibadah, apa fokusnya? Satu keterangannya, sama persis, li Bani Israel, hanya membimbing kalangan tertentu. Di Bani Israel itu pun wilayah sebagian dari Palestina saja. Anda tarik ke atas lagi, ya, Quran surah ke-51 ayat 24 sampai 30. Kenal Nabi Ibrahim? Bagus. Ada yang kenal Nabi Ibrahim? Ini masih agak lumayan lah. Saya di Sukabumi, ada yang kenal Fir'aun. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Oke, Nabi Ibrahim itu sezaman dengan Nabi Lut alaihissalam. Saya ulang, Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut. Anda bayangkan, beda kota, beda nabi. Jadi kalau misalnya di sini Manchester dengan Liverpool, gitu kan? Itu di Manchester dengan Liverpool, nabinya beda. Beda kota, beda nabi. Anda bayangkan. Nabi Ibrahim untuk kalangan komunitas tertentu, Nabi Lut komunitas tertentu. Ketika malaikat akan datang memberikan kemudian hukuman pada umat Nabi Lut yang menantang azab, memang minta diazab, itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ya, buka Quran surah 51 ayat 24, ya, paling kanan sebelah bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang datangnya para malaikat bertamu ke tempatnya Nabi Ibrahim di malam hari? Oke, apa tujuannya? Terus ke ayat 30, 31, 32-nya sampai ke atas, paling kiri sebelah atas. Ya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ya, maka Nabi Ibrahim bertanya, kalian ini apa tujuan datang kemari? Apa jawabannya? Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami itu bukan ke sini sebetulnya, cuman mampir, tujuan kami ke tempat umatnya Nabi Lut alaihissalam. Dan Anda bayangkan, ternyata setiap nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW
ajarannya terbatas pada komunitas tertentu, di waktu tertentu, dan tidak kemudian bisa dibawa ke masa-masa berikutnya. Kecuali kalau hanya masuk pada ranah keyakinan-keyakinan saja. Yuk kita urut ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, misalnya bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushada, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam sampai nanti ke Nabi Isa alaihissalam, 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, ternyata hanya terbatas pada komunitasnya saja dan ajarannya berhenti sampai di situ. Nabi Muhammad berbeda. Karena berbeda ini, semua nabi pernah menyebutkan tentang misi Nabi Muhammad yang selalu akan terbawa ke setiap masa sampai dengan berakhir kehidupan dunia. Di mana ditemukan diantaranya? Yuk kita buka Quran surah kedua ayat 185. Keterangan Nabi Ibrahim di Quran surah kedua ayat 129. Keterangan Nabi Isa Yesus Mesia di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Lalu ditutup dengan Quran surah ke-4 ayat 163. Fokus dengan saya. Ini landasan berpikir kita. Saya tidak ingin kita membahas sesuatu tanpa punya argumentasi yang kuat. Quran surah kedua ayat 185, paling kiri pertengahan di mushaf. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan kata Allah, aku turunkan Al-Quran. Fokus baik-baik. Hudan linnas. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran itu? Supaya jadi petunjuk. Semua kitab disebut hudan. Taurat hudan. Fokus. Injil hudan. Karena sifat kitab ini menjadi petunjuk untuk kehidupan. Tapi yang unik bagi Al-Quran, kalimatnya bukan liqaum Muhammad, liqaum Quraisy, liqaum jahiliyah, tapi kalimatnya linnas, untuk seluruh manusia. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. An-nas. Manusia disebut dengan 5 nama. Satu bashar, menunjuk pada nafsunya. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Contoh. 2 ins, sering disandingkan dengan jin. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins. 3 insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. 4 Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum. Tapi 4 ini, itu menunjuk pada makna personal. Bashar, personal. Ins, personal. Insan, personal. Walaupun karakternya beda-beda dalam setiap namanya. Bani Adam, personal. Menunjuk pada urutan genetikanya ke atas. Tapi tidak pernah disebutkan nas kecuali mencakup seluruh manusia dengan sifat sosialnya. Tanpa kecuali. Kata Allah, ketika saya turunkan Al-Quran, sifat Al-Quran bukan untuk golongan tertentu, komunitas tertentu, tapi manusia tanpa batas sampai kehidupan berakhir. 1. Karena itu nabinya ketika diutus kalimatnya jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, karena kitab yang aku turunkan untukmu itu untuk semua manusia tanpa batas, maka engkau pun tugasnya, walaupun kau wafat, maka misimu tetap akan terbawa abadi sampai kehidupan berakhir. Jadi dari sini saya ingin katakan, semua masa yang kita lewati, sepanjang kita muslim, dan kemudian kita kembalikan kepada nilai-nilai Quran, maka semua nilai Quran sifatnya akan abadi dan akan sesuai dengan setiap perkembangan zaman. Makanya orang Islam itu yang kembali pada nilai Al-Quran itu pasti modern, Pak, Bu. Silakan Anda cek. Semua sifat-sifat tulisan, sifat-sifat karya, bahkan yang dianggap sebagai kitab suci, mohon maaf, selain Al-Quran, pasti akan berhenti di masanya. Dari segi tulisannya, dari segi bacaannya, dari segi pengamalannya, Al-Quran tidak. Dari zaman diturunkan Iqra pertama kali, sampai sekarang masih Iqra.
Dari mulai dituliskan di mushaf tahun 150 Hijrah, ada harakatnya, ada tulisannya, ada mushafnya, sampai sekarang tidak pernah berubah. Kita ambil ke ibadahnya, maaf ya, dari ibadah sholat misalnya, dari zaman Nabi sudah 15 abad sampai sekarang tidak pernah berubah. Setiap masa selalu sama, gerakannya sama, bacaannya sama, tidak berubah. Silahkan cek dengan yang lain. Ada penyesuaian, ada ejaan yang disempurnakan, ya, ada yang kemudian direvisi dan sebagainya. Quran tidak. Yang paling dahsyat di Al-Quran juga ada dua yang paling utama, dan ini mungkin yang jadi pembahasan kita yang paling utama. Ada dua nilai yang bila nilai itu dikerjakan, itu secara langsung dan otomatis akan membawa kemajuan, bukan sekedar modern, tapi membawa kemajuan di lingkungan tempat kita tinggal. Pertama adalah tentang pengetahuan. Yang kedua tentang nilai-nilai kehidupan. Ini yang menjadikan kesempurnaan dalam Islam yang terbawa dalam setiap masa dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Bahkan demi Allah saya katakan, Eropa, termasuk Inggris, termasuk ke Asia, termasuk sampai ke Timur, ke Jepang, sampai ke Cina dan sebagainya, mereka mengakui bahwa kemajuan yang mereka dapatkan sampai hari ini, termasuk sifat modernitasnya, itu terambil dari nilai-nilai Islam, khususnya setelah terjadi perjanjian Tordesillas. Jadi ternyata mereka maju itu ketika membawa nilai Islam. Maju itu ketika membawa hasil dalam nilai-nilai keislaman. Dan yang paling menarik, riset saat ini mengatakan orang Islam itu mundur ternyata bukan karena mereka, maaf sekali lagi kalau kalimat ini muncul, bukan karena mereka tidak ingin maju, tapi karena kebanyakan umat Islam saat ini menjauh dari nilai-nilai Al-Quran dan petunjuk-petunjuk keislamannya. Ini persoalan besarnya. Sekarang kita turunkan, kita bedah pelan-pelan. Apa dua nilai ini yang menjadi kesempurnaan Islam? Nanti kita berdialog dan mari kita lihat fenomena yang terjadi saat ini dan kita bandingkan dengan apa yang telah dicapai di Barat, khususnya baik di Amerika, di Eropa, atau sebagian negara Asia yang telah maju. Dan saya tidak pernah mengajarkan kita untuk mencela orang lain. Tapi kita harus introspeksi ke dalam. Kalau kita punya teorinya orang mengamalkan, jangan kita cela. Yang terjadi adalah seharusnya kita kembalikan pada tuntunan ini dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Saya mulai dari bagian yang pertama dulu. Mustahil satu komunitas, bahkan sebuah negara disebut modern, bisa maju kecuali sebab yang pertama itu terhimpun di dalamnya, yaitu bagian pertama, berkumpulnya ilmu pengetahuan yang dipraktikkan dalam nilai-nilai kehidupan. Nggak ada negara maju tanpa teknologi. Nggak ada negara maju kalau nggak punya kebiasaan riset. Nggak ada negara maju kalau tidak punya kebiasaan meningkatkan mutu pendidikannya. Mustahil. Semua negara yang maju pasti akan memulai dari dunia pengetahuan, pendidikan. Knowledge. Bapak Ibu mohon maaf ya, fokus baik-baik. Sebelum Al-Quran diturunkan, Nabi kemudian menghadapi situasi masyarakat. Masyarakatnya dikenal dengan apa namanya? Jahiliyah. Apa artinya jahiliyah? Bodoh. Oke, yuk kita ambil logika dulu sebentar. Saya ambil tempatnya di sini, jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahilun, ada jahiliyah. Itu beda. Jahlun, bodoh. Bisa jadi lawan dari pengetahuan, kurang ilmu. Jahilun, orangnya. Tapi kalau jahiliyah, itu komplit. Ke orangnya, ke pengetahuan, ke sifatnya. Jadi ja-nya kepada orang, hiliyunnya kepada pengetahuan, taknya kepada sifatnya. Di sini komplit. Sudah ilmunya kurang, sifat kebaikannya juga nggak ada. Kalau ada orang yang nggak kenal kebaikan, di sini puncaknya. Ya, Anda kalau ingin cari misalnya pembegal, maaf ya, pembegal yang paling profesional di sini akan ditemukan. Kalau ada pembegal sekarang itu telat sebetulnya dan kalah sama jahiliyah. Ya, bahkan di zaman jahiliyah sekampung ada kampung namanya Gifar. Di kampung itu tidak pernah ada satupun profesi yang dibanggakan kecuali membegal. Tokohnya Jundub bin Junadah kelak masuk Islam dan menyebutkan kota asalnya dengan nama Gifar, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Anda kalau ingin cari pemabuk, maaf, yang paling profesional yang jahiliyah. Di jahiliyah itu kalau mau mabuk paling minimal
5 kali dalam sehari. Paling minimal. Kalau ada orang mabuk cuma sekali, itu pemabuk baru biasa. Ya, itu pemabuk pemula gitu. Ya. Jadi yang paling dasar itu 5 kali, Pak, Bu. Pezina, jangan ditanya. Zina di jahiliyah itu bukan sekedar zina biasa. Kalau bosan dengan pasangan, besok bisa tukeran. Saya nggak enak nih dengan yang semalam, istri saya tukeran dengan istri kamu ya. Itu besoknya bisa tukeran. Itu jahiliyah. Ini semua berkumpul di sini. Diapit oleh 2 kekuatan luar biasa. Imperium Romawi dan Kekaisaran Persia. Di sini Romawi, di sini Persia. 2 kutub besar, teknologinya sudah hebat, filmnya sudah banyak kita lihat. Maaf, kemampuannya dahsyat, jangan bicara ekonomi, politik, bahkan sampai militernya luar biasa. Pertanyaan saya, mudah bagi Allah menurunkan Al-Quran di sini? Atau di sini? Tapi kenapa Allah turunkan di sini? Untuk menunjukkan kepada kita dahsyatnya Al-Quran, bahkan mampu menjadikan yang paling nadir di titik hal-hal yang buruk ini, baik kriminalitasnya, pengetahuannya, ekonominya, segalanya, dengan dahsyatnya Al-Quran dia akan terangkat bahkan mengalahkan Persia dan Romawi. Jadi kalau diturunkan di sini orang akan berkata, pantas maju ya turunnya di Romawi. Kalau turun di sini pantas maju turunnya di Persia. Tapi ketika Allah jadikan turunnya di jahiliyah sampai naik dan diberikan status khairul ummah. Turun Quran surah ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummah. Dahsyatnya dengan turunnya Al-Quran ke sini tiba-tiba masyarakat ini menjelma, membuat peradaban, dan peradabannya tidak pernah disebutkan dengan nama kotanya. Silakan Anda cek. Mesir maju, peradabannya disebut dengan peradaban Mesir. Mesopotamia, peradaban Mesopotamia. Romawi, peradaban Romawi. Persia, peradaban Persia. Tapi ketika Islam datang memberikan sibghah kepada masyarakat Arab, tidak pernah ada peradaban Arab. Yang ada peradaban Islam. Peradaban Islam di Baghdad. Peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Nusantara. Ternyata ketika nilai Islam itu diikuti, itu bukan hanya membentuk manusia menjadi taat kepada Allah, tapi juga menghasilkan nilai kemajuan dalam bentuk peradaban. Apa dasar yang paling pertama? Saya tanya kepada kita semua, jika ingin maju, maka kembali kepada Al-Quran. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah untuk membuat kita maju, bukan sekedar dekat dengan Allah. Apa ayatnya? Quran surah 96 ayat yang pertama. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi. Saya tanya apa artinya Iqra? Baca. Iqra. Quran surah 96 ayat pertama. Dan ini baru pengantar. Jadi kalau memang ingin maju, ingin modern, biasakan membaca. Ayo baca, gali referensi. Dapatkan sebanyak-banyaknya. Gali. Tadi saya barusan mampir pagi tadi ke British Muslim Heritage Center. Ya, saya masuk ke situ, Masya Allah. Masuk, lurus, belok kanan, kiri sedikit ada House of Wisdom. Ya, Baitul Hikmah. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Ternyata di sini saja mengakui ketika kemudian didapatkan kemajuan itu, pintu pertamanya apa? Ilmu pengetahuan. Harun Ar-Rasyid mengumpulkan, membuat sebuah tempat. Gimana caranya semua masyarakatnya bisa baca? Gimana caranya semua referensi bisa dikaji? Yang dari Yunani datangkan, Persia datangkan, yang belum paham terjemahkan. Makanya silahkan Anda cek, Barat pun bahkan ketika akan mendapatkan kemajuan itu semua referensi diambil. Bahkan mereka nggak malu ngambil dari dunia Islam. Silahkan kita buka sejarah lagi. Ada yang diutus oleh Vatikan belajar ke Spanyol, ada yang diutus dari Portugal, ada yang diutus dari Italia, ada yang diutus dari Inggris, biasa saja. Datang, ambil referensi, baca lagi. Jadi kalau memang kita ingin dapatkan kemajuan itu, dan dapatkan kemudian modernitas itu, maka syarat pertama kata Allah, ini yang pertama disampaikan kepada nabinya. Allah tidak mengajarkan sholat pertama kali. Allah tidak katakan baca Quran. Allah tidak katakan zakat. Pertama kali yang disampaikan, hei, engkau hambaku muslim, tidak aku utus kau di dunia, tidak aku tempatkan kau di bumi, kecuali satu, bangun bumi dengan nilai-nilai kemajuan yang nyata. Makanya disebut dengan khalifah. Di antara makna khalifah, membangun sesuatu sampai makmur sifatnya. Ini dia poinnya. Tapi baca itu baru pembuka, Pak, Bu. Pembuka. Sifat bacaannya tidak sampai di sini. Turun kemudian Quran surah ke-9 ayat 122. Ini yang kita gagal dapatkan saat ini. Yuk kita bandingkan
dengan beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Quran surah 9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Saya turunkan detail ya, sebentar. Fokus. Allah tidak menginginkan siapapun belajar sekedar untuk baca saja. Maaf, hanya baca, lihat, kemudian tinggalkan. Tidak, bukan itu yang diinginkan. Bukan sekedar dibaca, turun ayat berikutnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ini poinnya. Wah, ini sesuai sekali konteksnya nih. Masya Allah. Kata Allah, saya turunkan satu ayat yang kalau Anda kerjakan amalan di ayat itu, maka nilai Anda akan sama dengan mujahid fi sabilillah. Masya Allah. Ternyata kata Quran, jihad itu tidak harus dipahami dengan perang. Dan ternyata pengertian jihad itu bukan menyerang. Ya, ada banyak yang keliru saat ini, atau mungkin, mohon maaf, ada penafsiran yang tidak tepat. Jihad itu bukan menyerang sebetulnya. Jihad itu membela ketika diserang. Atau menolong yang terzalimi. Jadi bukan menyerang orang. Tembak orang, bom orang misalnya dan sebagainya. Itu bukan jihad namanya. Ada aturannya. Saya waktu di Indonesia, waktu kejadian bom di Jalan Tamrin, Pak Adam. Saya sedang di Lampung tuh meledak. Pertanyaan pertamanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi stepnya agak lain. Dan babnya luas. Perempuan mengandung, jihad. Suami mencari nafkah, jihad. Ya? Nah, kalau memang ada situasi kita mesti membela diri, membela iman, membela agama, membela bangsa, itu bagian kemudian dan turunan-turunan jihad. Dan yang paling dahsyat, ketika tuntutan itu tidak ada, maka amalan yang paling setara dengan itu adalah amalan menuntut ilmu. Belajar. Cari pengetahuan. Jadi kalau ada orang yang kemudian dalam situasi damai, tidak ada tuntutan perang, dan dia dedikasikan hidupnya salah satunya untuk menggali pengetahuan, maka sepanjang dia belajar, itu statusnya sama dengan mujahid fi sabilillah. Kalau wafat orang ini, syahid dia. Dan status orang syahid akan ditempatkan di surga dengan 3 golongan pertama. 3 golongan yang paling utama. Nomor satunya, semua nabi yang pernah tinggal di bumi. Itu ada di Quran surah keempat, ayat ke-69. Paling kanan pertengahan. Orang yang syahid ditempatkan golongan pertamanya dengan semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa mereka? Kata Allah, bukan sekadar orang yang belajar, bukan cuma datang, baca, ikut ujian, pulang, bukan. Siapa di antara mereka? Satu, syaratnya mereka beriman. Mereka dedikasikan pengetahuan yang digali itu untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah dengan mewujudkan amal saleh. Dan ini tidak harus ilmu agama. Teman-teman yang di Manchester ini kan banyak yang belajar ilmu umum. Ada yang di sipil, ya kan? Ada yang engineer, ada yang di teknologi, ada yang macam-macam. Kenapa Anda tidak niatkan itu untuk ibadah? Pak, Ibu, hadis Muslim, nomor hadis 1389. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi kebaikan, menunjukkan pada satu kemuliaan, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Apa Anda kira yang bangun masjid itu ustaz? Apa kita mengira yang bangun musola itu seorang ulama? Tidak. Yang bangun masjid ada arsiteknya, ada engineer-nya, ada sipilnya. Anda kuliah di Manchester, pulang ke Indonesia, bikin masjid, bangun jalan, atau bikin pipa, itu dipakai untuk wudhu. Ada orang lewat untuk sholat. Kalau kita niatkan untuk ibadah selama belajar itu masuk kategori ini. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dan itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Di iman kita itu pasti mendorong kita beramal soleh. Jadi kalau Anda cuma sekedar datang, belajar, dan pulang, lantas apa bedanya dengan yang belum beriman? Kenapa gak kita niatkan dengan ibadah? Seniatkan untuk ibadah, ya Allah, silahkan Anda belajar, pulang, niatkan. Begitu Anda berkarya, niatkan untuk berkhidmat dalam rangka beramal soleh. Maka semua apa yang Anda kerjakan saat ini, nilainya ibadah untuk yang belajar. Tapi kata Allah, iman seseorang itu akan mendorong keseriusan dia dalam belajar. Bahasa pelajarannya oleh Al-Quran disebut dengan tafaqquh. Tafaqquh dari kata fiqih artinya paham. Maaf Pak, Bu.
Jadi ada fikih, ada tafaqquh, itu beda. Fikih kata dasarnya ditambah ta di depannya, kemudian ada tasydid di akhirnya. Tafaqquh. Ini saja artinya paham. Yuk kita praktek pelan-pelan. Kalau ada kata dasar ditambah ta di awalnya, ta di antara maknanya dalam gramatikal bahasa Arab, huruf ta itu menunjukkan kesungguhan, keseriusan, berusaha untuk serius. Usaha yang sungguh-sungguh. Kalau di sebelum akhirnya, huruf sebelum akhir ada tasydid dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Kadang ada tantangan, kadang terasa ada hambatan. Maka ditasydidkan di situ untuk menunjukkan motivasi 2 kali lipat dari sebelumnya, semangat. Karena itu huruf yang bertasydid itu pasti 2 huruf yang disatukan, double, menunjukkan semangat. Contoh yang sama, kalau teman-teman mau bangun malam untuk sholat apa namanya? Tahajud, asalnya dari kata hajada, ha, jim, dal. Bangun malam untuk beraktivitas. Kenapa ditambah dengan ta? Dan ada tasdid di ujungnya, karena bangun malam itu nggak mudah. Pasti ada hambatannya. Karena itu kalau mau tahajud, usahakan yang sungguh-sungguh serius. Mau bangun jam berapa? Jam 4. Oke, pasang alarm dari jam 3. Pasang 3 kali, 3.15, 3.30, 3.45, kan? Alarm pertama bangunkan untuk mematikan alarm yang kedua. Alarm kedua bangun untuk mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap untuk menuju jam 4, kan? Kadang-kadang baru kita begini aja dan plak begini, begitu lihat jam 6 kan? Emang ada hambatan? Ya, enggak, saya mau bicara rumus terapan yang sama. Ya, dalam ilmu saraf kalau kita ambil kita terapkan, setiap ada huruf ta itu menunjuk keseriusan. Karena itu, maaf, fokus faqaha saja artinya paham. Dikata Allah, kalau kita ingin maju, kita ingin bangun komunitas kita ingin bangun bangsa kita ingin modern sebagai seorang muslim, maka ketika masuk pada level yang pertama, di tahap belajar saja, jangan main-main belajarnya. Kata Allah, jangan kamu belajar kecuali sampai paham apa yang kita pelajari. Nggak ada rumusnya, belajar duduk paling belakang, nggak nanya, ya kadang-kadang tidur, terus siap-siap untuk ujian. Walaupun nilainya besar, tapi nggak ada pemahaman di dalamnya. Kata Allah, itu bukan jihad. Dan nggak akan pernah menjadi dasar kemajuan, mustahil. Mustahil. Makanya silahkan Anda cek, dan ini pun ayat ada turunannya lagi. Kalau perlu untuk paham itu, kata Allah, usahakan dengan sungguh-sungguh Anda riset. Banyak ayat Quran meminta kita untuk riset. Pernah dengar ayat ini? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Hey, apakah pernah engkau melihat unta untuk diriset? Untuk urusan unta saja, itu contoh kecil. Kata Allah, ya belajar. Itu untuk membiasakan kita meriset sesuatu sampai paham, sampai mengerti betul. Ya, jangan sampai ada orang belajar tapi nggak mengerti bahkan setiap huruf ya. Saya pernah mengajar tafsir di Tripoli. Jadi begitu sampai kepada ayat-ayat hewan, prakteknya di kebun binatang, Pak. Ya, saya bikin kelompok-kelompok, ada kelompok unta, kelompok monyet, kelompok gajah, ya. Nah, jadi kalau kelompok gajah, unta dipanggilnya enak, unta, gajah, ya. Kelompok monyet paling nggak enak. Yang paling menarik begini. Saya minta dengan soal-soal sebelum mereka riset. Pertama, misal ya, maaf. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi monyet dulu? Cek. Kenapa nggak tikus? Kenapa nggak singa? Lihat kebiasaan monyet. Bukan monyetnya, tapi aktivitas kebiasaannya. Kenapa unta diminta diriset? Coba lihat betul, unta itu punya keistimewaan apa? Ternyata Masya Allah. Dari unta saja, ada 3 keistimewaan yang nggak banyak orang tahu. Unta kakinya berapa? Kan 4, 2. Unta kakinya 2. Di depan 2 tangannya, di belakang 2 kaki. Awas hati-hati, nanti pemahaman ini akan membantu kita untuk memahami hadis tentang sujud. Pernah dengar hadis ini? Jangan kalian sujud seperti duduknya unta. Pernah dengar? Itu baru unta loh, Bu, baru Pak. Ya, baru unta. Jangan kalian sujud seperti duduknya unta. La tasjud kama yabrukul ba'ir. Ada 2 istilah. La tasjud kama yabrukul ibil. Faliyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Hadis kedua, faliyadha' rukbatayhi qabla yadayhi. Kata Nabi, jangan engkau duduk sujud seperti duduknya unta. Pada bagian pertama yang disebutkan ibil. Padahal nama unta saja sudah 4. Ibil, unta biasa. Jamal,
unta jantan. Naqah, unta betina. Ba'ir, unta yang ada bebannya. Ketika Nabi mengatakan, dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Jangan seperti unta. Ternyata apa? Disebut ibil karena belum ada beban. Unta yang tak punya beban, dia akan mendahulukan telapak tangan bagian depannya sebelum lutut bagian belakangnya. Tapi ketika disebut ba'ir, dia punya beban, punya tunggangan. Dan Nabi katakan, kalau kamu punya beban, jangan seperti unta. Unta akan mendahulukan apanya? Lututnya, baru telapak tangannya. Maka jika engkau punya beban, kata Nabi, maka dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Nah ternyata hadis yang pertama dibacakan oleh Nabi di awal masa sholat, hadis yang kedua dibacakan ketika Nabi punya masalah beban di lututnya. Maaf, kalau Nabi itu sudah sepuh, usia 60 tahun, Abu Hurairah datang melihatkan hadis ini, kemudian usia 60 tahun biasanya yang pertama terasa apa bebannya? Lutut kan? Makanya kata Nabi, dari hadis unta ini saja dipraktekkan dalam fikih. Kalau engkau punya masalah beban di lututmu, dahulukan telapak tanganmu. Tapi kalau engkau nggak ada beban di lututmu, dahulukan lututmu. Hadis ini berbicara tentang kemudahan ibadah. Dari tahu tentang unta saja kita bisa terapkan dalam konteks ibadah. Di mau pakai lutut, silahkan. Pakai telapak tangan, silahkan. Yang salah pakai kepala duluan. Nah, ini gara-gara lutut dengan telapak tangan saja orang ribut, kan? Ini poinnya. Ini Pak Ibu sekalian, riset. Siapa penemu kimia? Bukan John Dalton. Penemu kimia Jabir bin Hayyan. Bapak kimianya Khalid bin Yazid. Jabir bin Hayyan bagaimana menemukan tentang kimia atom khususnya ketika menggali ayat Quran. Quran surah ke-57 ayat 25 sampai 26. Saya mau bicara tentang riset, Pak. Bu, kebiasaan ini memahami sesuatu. Ini nggak pernah ada muslim pada saat itu ketika mereka membaca apapun kecuali mereka akan dalami dan pahami. Bahkan riset apa isinya. Dan semua yang baca Quran itu nggak akan berhenti di ayat-ayat tertentu. Setiap dia baca, dia akan temukan apa ini maknanya, apa ini artinya, dengan semua background pengetahuannya. Ada ahli kimia, namanya Jabir bin Hayyan, baca surah ke-57 ayat 25 sampai 26. Ketika sampai ke kalimat wa anzalnal hadid, kami turunkan besi dari langit. Saya pergi ke Museum Geologi di Bandung, saya temukan ada salah satu meteor ternyata bahannya besi. Dibawa oleh Jabir bin Hayyan ke labnya, dianalisis oleh beliau, diteliti, dipahami oleh beliau, sampai dikeluarkan bagian atomnya. Sampai sekarang, atom besi mengambil dari inisiatif ini. Bukankah atom besi Fe, ferum, F besar, E kecil, nomor 26? Dan setiap atom punya isotop kan? Untuk menjaga stabilitas atom. Isotopnya nomor 55, 56, 57, 58. Isotop yang paling stabil untuk besi, atom besi adalah 57. Surah 57, ayat 25 sampai 26. Ibnu Firnas, Anda kalau main ke Melbourne, masuk ke museum, Islamic Museum, Anda masuk, lihat ke atas, itu dari Ibnu Firnas. Ibnu Firnas baca Quran surah 67 ayat 19 tentang bagaimana burung terbang di udara. Ya, kata Allah, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana burung terbang di udara? Mayum sikuhunna illa rahman. Dia kepak-katup. Kata Ibnu Firnas, bukan karena burungnya, tapi karena izin Allah membuat kepak-katup sayapnya. Maka dibikin modifikasi sayap burung, ditempelkan di telapak tangannya. Dia naik ke atas bukit, dia coba untuk observasi. Dia terbang, jatuh. Dia ulangi lagi. Terbang lagi, jatuh. Dia ulangi lagi. Sampai sudah lebih sempurna, dia terbang 20 meter, terbang tinggi, jauh. Jatuh, meninggal. Bukan karena wafatnya, tapi karyanya ditemukan kemudian bahkan oleh Wright bersaudara. Sampai sekarang dikembangkan, terakhir yang Habibie menyempurnakan dengan teori untuk retakan pesawatnya, sayap pesawatnya. Jadi saya mau katakan, kebiasaan riset itu kebiasaan muslim. Paham itu kebiasaan muslim. Sampai pada akhirnya, ini puncaknya. Maaf. Kalau itu semua sudah dipahami, kata Allah, tidak berhenti ayatnya. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Kalau Anda sudah jadi pakar di bidangnya, sudah expert di bidangnya, maka pulang ke tempat masing-masing dan bangun kampung Anda. Bangun negeri kita. Pulang, bangun. Apa faedahnya kita belajar kalau nggak ada manfaatnya? Praktekkan, amalkan. Ini pesan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin membawa semangat keislaman diterapkan di tempat kita, dulu begitu. Ya maaf, pedagang datang lewat ke Persia, lewat ke Romawi. Dilihat, disampaikan nanti di Romawi ada ini, ada ini, ada ini. Nanti pulang-pulang oleh Nabi diperintahkan, kumpulkan penerjemah, bahas, baca, pelajari. Muncul cendekiawan, diriset, dipraktekkan sampai muncul Baitul Hikmah, sampai muncul kemudian di Spanyol, sampai muncul di Baghdad dan terasa sampai sekarang.
Ini yang kita butuhkan sekarang. Berapa banyak kalau kita ambil Muslim kita, orang Islam kita, dari Indonesia khususnya, maaf, yang menerapkan semangat Al-Quran ini. Siapa yang belajar sampai dengan paham? Siapa yang dengan pemahaman itu memunculkan inovasi baru? Dimodifikasi, pulang ke tanah air, bikin sesuatu yang hebat. Saya sekarang punya kelas Al-Quran untuk kelas-kelas profesional. Ada kelas ilmuwan, kelas dokter, ada kelas pengajar, kelas pembelajar. Di dokter itu kami aja ada beberapa spesialis, 400 yang kumpul. Dokter mata, dokter gigi, semua kurikulumnya dari Al-Quran. Apa ayat tentang mata di Quran? Hadisnya apa? Dipadukan dengan kitab klasik dan pendekatan modern sekarang. Dan diarahkan ke penemuan baru. Dan itu nggak mudah, Pak, Bu. Saya pernah tanya pada dokter mata, dok, apa ciri mata yang sehat? Kata beliau, Ustadz, kalau tidak ada penghalang, kemudian nggak pakai alat bantu dan bisa melihat dengan jelas. Saya bilang, saya banyak menemukan yang seperti itu. Tapi mohon maaf, bahkan dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Jelas bagi dia sendal, cuman dia nggak bisa bedain mana sendal dia, mana sendal orang. Itu masalahnya apa? Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, jadi saya kembalikan ke sini, teman-teman sekalian. Yang pertama, semangat pengetahuan. Ayo mencari, ayo belajar, ayo tingkatkan. Apa yang kita dapatkan di Manchester? Anda yang di London, di Manchester, di Irlandia, di tempat yang lainnya, ayo gali sedalam-dalamnya, bawa pengetahuannya, dan dari spirit inilah kemudian Barat belajar untuk membangun peradabannya. Dan jangan mencela mereka sekali lagi. Dan setiap menit yang mengkaji Al-Quran meriset, itu Yahudi sekarang. Dan dipraktekkan. Bahkan mereka orang yang paling yakin tentang hadis-hadis kiamat. Sekarang dia dibangun. Ya, sekali lagi, kembalikan ini bagian pertama kita. Jadi kesempurnaan Islam itu dibangun dengan dasar pengetahuan yang kuat. Dua, ini bagian terakhir. Masih ada waktu? 10 menit lagi. Islam tidak pernah hadir di setiap tempat dan waktu kecuali menawarkan nilai-nilai positif yang bisa kita bawa dalam berinteraksi di kehidupan kita. Silahkan teman-teman cek. Dan nilai yang paling hebat ini, itu secara sempurna, detil dijelaskan langsung, menjadi bimbingan dari semua organ tubuh kita. Sehingga kalau dibawa ke aktivitas sosial misalnya, interaksi baik sesama muslim atau non-muslim, itu pasti akan baik. Mau dibawa ke ranah rumah tangga, pasti baik. Mau dibawa ke level sosial, pasti baik. Yang kedua, Islam menawarkan nilai-nilai kehidupan yang komprehensif yang pasti akan kita bawa di setiap tempat, dalam setiap keadaan. Dan hebatnya, petunjuk nilai ini melekat pada semua organ tubuh kita dan dibuat oleh Nabi langsung bimbingannya detil dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Saya bagi pada 3 bagian, cepat dalam 10 menit. Coba hapus dulu ya. Bismillah. Pertama saya ke Manchester, datang sendiri, merangkan sendiri, nulis sendiri. Aku sendiri, insya Allah. Ya. Luar biasa. Jamaah menyimak dan cita-cita masuk surga. Masya Allah. Oke. Oke, ya saya cepat ya. Saya berhenti di sini, nanti kita diskusi. Oke, satu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin jadi muslim modern, kembalikan ke jati diri kita. Yuk kita belajar. Dan jangan pernah kita merasa malu untuk belajar dari orang lain. Sekalipun tentang muslim. Ya, karena pendidikan itu terbuka, universal sifatnya. Ada orang Yahudi maju, ya ambil ilmunya. Nasrani maju, ambil ilmunya. Kan ada bagian tertentu yang kita bisa manfaatkan, ada yang tidak harus kita ambil itu kemudian. Dua, ada nilai-nilai positif yang kita bawa dalam kehidupan. Saya bagi 3 bagian. 1, moral. 2, bimbingan yang langsung dilekatkan kepada seluruh anggota tubuh kita dari atas sampai dengan ke bawah. Masuk ke aspek fisik. Dan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Nilai-nilai yang kita bawa dalam beraktivitas dalam seharian penuh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Anda nggak akan pernah temukan di luar Islam. Demi Allah, saya sudah meriset membandingkan. Dan ini kita membahas untuk meyakinkan, bukan untuk mencela yang lain. Saya tidak pernah mengajarkan mencela. Untuk meyakinkan kenapa kita pilih Islam, karena alasan-alasan ini, itu maksudnya. Jadi kalau orang tanya, kita bisa jawab dan kita yakin dengan Islam. Itu poinnya. Yuk kita mulai dari sini. Silahkan teman-teman cari dalam Al-Quran. Anda tidak akan pernah mendapatkan bimbingan moral paling tinggi, bahkan sebelum disusun menjadi kesepakatan dunia, baik oleh PBB atau yang lain, kecuali dalam Al-Quran. Kejujuran dalam Al-Quran.
sabar ada dalam Al-Quran. Toleran, tingkat tinggi. Jangan ajarkan orang Islam toleransi, sudah hatam. Karena ayat pertamanya itu, ya bicara tentang toleransi. Bahkan dalam toleransi agama pun luar biasa. Tunjukkan pada saya, kitab suci mana yang ada di dalamnya ketentuan tentang lakum dinukum. Kitab suci mana yang di dalamnya ada ketentuan la ikraha fid din. Quran surah 2 ayat 256, paling kiri sebelah bawah. Kata Allah, jangan pernah paksa orang untuk mengikuti ad-din. Ad-din itu Islam. Ya, Quran surah 3 ayat 19, innad dina indallahil Islam. Yang dimaksud din itu di sisi Allah, Islam. Jadi kalau Anda misalnya berhadapan dengan orang lain, ingin memperkenalkan, jangan dipaksa. Baik yang sifatnya lembut, apalagi kasar. Dan laknya di situ larangan, nahi. Jadi kalau ada orang memaksa orang lain untuk masuk Islam, itu dosa hukumnya. Walaupun dengan kelembutan. Ada bencana, tiba-tiba datang, bawa biskuit, bawa makanan, tapi Anda nggak kasihkan sebelum dia bersyahadat, itu dosa. Nggak boleh. Ya, bikin biskuit mereknya syahadat misalnya kan. Itu dimakan otomatis muslim. Tidak. Nggak boleh. Apalagi dengan cara yang kasar, tidak. Ya, tunjukkan pada saya. Nggak ada. Bahkan toleransi paling tinggi, itu kata Allah dalam ibadah, toleransi paling tinggi, zero tolerance. Lakum dinukum waliyadin. Anda silakan beribadah, kami beribadah. Kalau Anda ingin bertanya tentang Islam, saya jelaskan. Dan kita pun tidak harus paksa, dan nggak usah ikut-ikutan. Karena kagok nantinya. Masa Anda harus ikut ke masjid, sementara Anda tidak yakin dengan apa yang saya yakini? Silakan tunggu di luar. Seperti saya pun mungkin berteman dengan Anda ke tempat ibadah Anda, saya nggak ikut. Jangan sampai perbedaan di antara kita menghalangi kita minum teh bersama. Indah, Anda nggak akan temukan itu kecuali di Quran. Ya, jadi kalau sekarang ada yang membawa isu agama dalam konteks toleransi, menurut saya belum paham Quran. Menurut saya ada yang belum diamalkan gitu. Jadi ini bukan bahasan kita lagi, ini sudah selesai. Tuntas. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, ya abu yang sekarang belum ada, datang kepada Nabi, ya bawa proposal tuh ke Nabi malam-malam. Kata mereka, ya Muhammad, kita nggak usah berselisih, nggak usah perang. Kata Nabi, emang kita ngapain perang? Ya, daripada kita berselisih, kita emang beda. Ya, kata mereka, kita emang beda. Bayangkan, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah itu paham perbedaan agama. Dan mereka nggak pernah mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Bayangkan, makanya kata Nabi di hadis Muslim, nanti akan ada pernyataan orang kemudian di satu masa yang bikin orang dulu kaget. Jadi kalau pernyataan ini muncul, Abu Jahal ikutan kaget itu. Kata Abu Jahal, nggak ada persamaan agama. Orang sekarang bilang semua agama sama, itu Abu Jahal kalau tahu kaget dia. Oh, lebih jahiliyah kamu daripada saya rupanya. Itu di hadis Muslim tuh, nomor hadis yang ke-6, 6-7 paling kanan sebelah pertengahan. Ya, jadi kata Abu Jahal saat itu dengan Abu Lahab, teman-teman, kita memang beda Muhammad. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Turunlah satu surat kemudian, disebut dengan Al-Kafirun itu. Dan Allahu Akbar, saya merasakan keindahan luar biasa. Saya belajar bahasa Arab itu karena saya mencintai Al-Quran. Saya sangat cinta dengan Al-Quran dari sejak kecil. Nanti di akhir kalau ada waktu, saya berbagi bagaimana cara cepat menghafal Quran. Ya, alhamdulillah di angkatan pertama itu ada yang 24 hari hafal 30 juz. Ya, bukan juz 30, 30 juz. Ada yang 25 hari, ada yang 30 hari. Sekarang angkatan kedua. Sekarang baru hari kelima ada yang 9 juz, ada yang 10 juz. Saya pantau terus dari sini. Saya saking cintanya dengan Al-Quran, saya masuk jurusan bahasa untuk mendalami Al-Quran. Dan Anda nggak akan pernah temukan kecuali keindahan dalam Al-Quran. Saya PhD sekarang ngambil 3 jurusan. Di bahasa Arab, ilmu Al-Quran, setelah lagi dakwah. Dan bulan depan insya Allah kami terima honoris causa dari Istanbul. Ya, di bidang untuk bahasa Arab dan pengembangan nilai keislaman. Nah, saya mau katakan gini. Ketika ada orang beda keyakinan pun, itu bahasa Quran sopan sekali. Kafirun, jamak dari kata kafir. Kafir itu bukan celaan. Kafir itu kalimat lembut, Pak, sopan. Saking lembutnya makanya Abu Jahal nggak marah. Pernah nggak Anda mendengar kisah di sejarah misalnya, ketika Abu Jahal, Abu Lahab disebut kafir, langsung bawa pedang ingin membunuh Muhammad? Nggak ada. Qul ya ayyuhal kafirun, apa? Nggak ada, benar. Nggak ada keterangan itu. Karena memang kalimatnya sopan. Kafir itu dari kata kafaro, diserap ke dalam bahasa Inggris cover, yang menutup. Kafir yang masih tertutup.
Kafir itu bahasa sopannya, duhai kawan yang memang masih menutup diri belum menerima tentang keterangan Islam. Sopan kan? Nggak ada celaan, nggak ada marah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad pada orang-orang itu yang masih menutup dirinya belum menerima risalah Islam. Sangat sopan. Makanya ketika kalimatnya turun, Abu Jahal nggak marah, Abu Lahab nggak marah. Dan Abu Jahal itu termasuk manusia yang paling fasih bahasa Arabnya. Bahasa Arab paling fasih, nahu sorob nggak usah ditanya, lewatlah gitu. Makanya agak aneh kalau ada orang sekarang bahasa Arab nggak ngerti, kaidahnya juga nggak paham, disebut kafir marah. Kafir apa? Nah, itu mungkin belum mengerti, gitu kan? Saya mau bicara tentang konteks ini, teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda ingin melihat bimbingan moral, itu di Al-Quran itu tuntas, selesai. Bahkan yang paling dahsyat, dijelaskan sumbernya. Siapa yang paling tahu tentang handphone? Pembuat handphone. Siapa yang paling tahu tentang motor? Pembuat motor. Siapa yang paling tahu tentang manusia yang menciptakan kita? Bahkan Allah jelaskan bagaimana sifat ini, di mana tempatnya di tubuh kita, seperti apa cara kerjanya, dan bagaimana mengatasinya. Sampai ke situ. Saya bisa jelaskan kalau waktu saya masih ada. Masih ada waktu nggak? Oke, lihat sini. Saya agak cepat ya, Mohon izin, uraian saya terlampau cepat? Sekarang lihat sini. Ini masih di sini, ini aja bisa 2 jam nih, ya. Kita sampai jam berapa? Oke. It's okay, saya free. Saya hari ini free untuk Anda insyaallah ya. Baik, Anda sampai jam 12 silakan, saya jam 8 pulang. Moral. Alright, focus on me. Lihat sini. Teman-teman, buka Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Baik. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke, saya ingin menerangkan mudah-mudahan semudah yang saya bisa sampaikan. Jadi begini, di tubuh kita ini secara umum ada 2 unsur. Satu body, fisik, jasad. Yang kedua roh, sumber kehidupan. Oke? Yang pertama apa? Fisik, jasad, body, dari kepala sampai ujung kaki. Yang kedua apa? Roh. Nah, buka Quran surah ke-15 ayat ke-28 sampai 29. Kata Allah, saat kita pertama diciptakan, dalam perut ibunda kita, proses pertama berlangsung proses fisik dulu, secara fisik. Ya, itu udah dibuktikan oleh kedokteran sekarang. Ya. Bahkan nanti tahapannya disebutkan rinci di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Dari mulai pertemuan spermatozoa dengan ovum, selama 40 hari berproses, membentuk kemudian zigot, nempel di dinding rahim, 40 hari, ketiga kemudian 120 hari 4 bulan, baru berbentuk mudigoh. Sekarang pun di kedokteran, ya di dasar kedokteran modul pertama bahasanya sama mudigoh. Itu mengambil dari bahasa hadis Muslim oleh Imam An-Nawawi, diterapkan di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat. Paling kiri sebelah atas. Ya. Fokus. Nah, dalam konteks penciptaan ini, fisik diciptakan dulu, nanti baru usia 4 bulan, roh ditiupkan. Rohnya masuk. Jadi kalau ada yang mengandung usia 4 bulan, itu sudah ada rohnya. Ya, makanya nanti ada harus contoh-contoh baik di ibu yang mengandung dan ayahnya, supaya terbawa ke dalam suasana janinnya. Secara cepat. Roh ini, sumbernya dari Allah, langsung. Tanpa campur tangan manusia. Itu dalilnya Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang esensi roh, katakan jangan dicari karena semua sumbernya bersumber dari Allah. Beda dengan ini fisik. Di sini ada ikhtiar, manusia yang ditetapkan oleh Allah. Jadi dibentuk kemudian dengan dasar ikhtiar manusia, Allah tetapkan. Seorang ibu makan, maaf ya, dari makanan ini kembali kemudian kepada janin, memberikan keadaan kualitas janin berkembang. Kalau asupannya bagus, janinnya mulai bagus. Baik, bagaimana ibu itu makan? Dari pencarian hasil suaminya. Karena sifat yang dibawa ini dicari, didapatkan sumbernya dari tanah. Kata Nabi SAW, Adam berasal dari tanah, dan jenis tanah ada banyak. Ada yang putih, yang coklat, yang hitam, sampai dengan melumpur. Artinya, kualitas fisik bisa beda-beda. Kalau sumber makanannya bagus, halal, maka bersih kualitas fisiknya. Tapi kalau yang haram dibawa, yang syubhat bercampur, boleh jadi ini akan kotor. Karena itu, unsur fisik dengan ruh itu berbeda.
Karena berbeda, yang ini membawa nilai kebaikan langsung bersumber dari Allah, karena Allah sifatnya baik, maka semuanya membawa nilai kebaikan. Maka bimbingan moral yang pertama, puncak kebaikan yang dibawa oleh roh disebut dengan takwa namanya. Takwa itu puncak segala kebaikan. Di takwa ini ada sifat jujur, sabar, tawadu, dan seterusnya. Makanya dalam jiwa kita, itu pasti punya kecenderungan baik. Cukup Anda menjadi manusia, pasti jiwa kita ini akan mendorong pada kebaikan. Gak akan ada yang tidak baik. Jadi kalau ada orang pertama kali berbuat salah, ini jiwa ini akan komplain. Itu salah, jangan lakukan. Kalau nggak percaya begini ya, Anda nanti saat sholat kan lepas sepatu, selesai sholat, coba iseng-iseng pakai alas kaki orang lain. Ya, jangan diteruskan, cuma iseng aja begini gitu ya. Jangan diteruskan. Nanti pasti itu, maaf ya, pasti hati Anda akan berkata itu bukan punya kamu. Itu bukan punya kamu, pasti. Kalau pertama kali, kalau sudah keseringan, ini akan lemah suaranya. Itu bukan punya kamu yang paling bagus tuh, ambil yang itu, yang ini. Bahaya. Oke. Pak Adam juga begitu. Kasih project, Pak, tolong tanda tangan. Apa nih? Kok nggak sesuai? Komisinya bagus, Pak, 1M. Hatinya akan berkata ini nggak benar. Maaf, tangan saya masih tahiyat, nggak akan dipakai maksiat. Perbaiki. Perbaiki lagi. Mana? Kok nggak berubah? Saya sudah perbaiki, Pak, komisinya naik 10 miliar. Kamu ini, sebentar, saya istiharah dulu. Ini jiwa takwa. Oke? Baik, makanya jiwa ini yang mengingatkan kita, kalau kita muslim, setiap ada seruan ini pasti akan memanggil. Pernah merasakan begini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba hati berkata, ya sudah adzan. Atau sekarang adzan belum dengar, sudah kapan waktunya sholat? Ini takwa. Saat yang bersamaan, karena unsur ini berbeda, fisik, tidak sama, maka namanya disebut beda oleh Allah. Namanya disebut fujur. Fujur campuran antara nilai baik dengan hal-hal yang kurang baik. Nama lainnya nafsu. Nafsu. Makanya ketika roh dengan fisik menyatu, maka berubah nama jadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Ketika roh mulai masuk, manusia bisa bernafas. Maka muncul kemudian tanda-tanda kehidupan. Tapi jangan lupa, saat bernafas itulah dua sifat ini menyatu. Dia ada nilai kebaikan dalam dirinya, ada nilai yang negatif dalam dirinya. Dan dahsyatnya, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Karena itu ketika Allah mengatakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu ini yang cenderung mengarahkan kepada lawannya, ini yang tidak baik. Buka Quran surah 12 ayat ke-53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bis. Sungguh nafsu akan mengarahkan pada yang buruk. Jadi kalau ada sumbernya dari nafsu, itu lawan dari ini. Ini sudah pasti ada lawannya, Pak. Bu. Jadi kalau ada jujur, itu sifat takwa. Tapi ada lawannya. Apa lawan dari jujur? Dusta. Udah otomatis. Anda katakan tidak ada dusta di antara kita, pasti ada. Sabar, apa lawannya? Marah. Maaf, tawadu, rendah hati, apa lawannya? Sombong. Jadi setiap ada nilai kebaikan di sini, maka pasti ada lawannya di sini. Dan dahsyatnya, Al-Quran memberikan bimbingan bagaimana cara mengalahkan nafsu atau mengarahkan nafsu untuk membangkitkan takwa. Cuma ada di Quran. Ini yang menyebabkan kebanyakan orang, maaf, pengetahuannya tinggi, tapi moral hazardnya kurang. Maka pengetahuan itu dibawa untuk memuaskan nafsu. Ilmunya pintar untuk nipu orang. Ilmunya bagus, tapi bagus dipakai untuk nyuri orang. Bahkan sekarang, pencuri itu menerapkan nilai takwa dalam pencuriannya. Saya serius. Sekarang banyak koruptor sabar dalam korupsinya. Sabar itu kan pekerjaan takwa. Pencuri motor itu sabar bener nyuri. Ada 3 orang pencuri. 1 yang bosnya, kedua trainersnya, yang ketiga pemula. Yang pemula ini uji coba kecepatan harus 1 detik. Dia 3 detik belum selesai. Dia ngadu sama bosnya. Bos gimana 3 detik? Kata bosnya sabar. Anda bayangkan. Jadi kalau ahli maksiat saja sudah sabar, kenapa orang taat gak bisa sabar? Ini poin. Tapi yang dahsyat, ini yang gak ditemukan di referensi lain. Allah membimbing kita bagaimana menaklukkan nafsu. Ternyata kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Kalimat singkat tapi dahsyat. Anda bisa memahami ini, selesai kehidupan kita dalam kesulitan di dunia. Bahagia aja. Gak ada yang gak enak, semua enak.
Sungguh akan bahagia, akan sukses. Jadi kalau aflah itu di bahasa Inggris bukan sekedar happiness, tapi sukses. Sukses dan bahagia. Dia ada sukses saja, disebut fauz. 29 kali disebutkan dalam Al-Quran, turunannya. Fauz, fauzi, fauzan, faizah. Kalau ada yang namanya fauzan, itu artinya sukses. Sukses, walaupun belum tentu bahagia. Ya, maknanya begitu. Lawannya farah. Orangnya farhan. Perempuannya farah. Kalau ada yang namanya Muhammad Farhan, itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Oke. Dan ini bukan pilihan, makanya Allah langsung pada yang ketiga, supaya kita nggak capek. Namanya falah. Falah. Falah itu bahagia dan sukses. Kaya, tenang. Kalau kita genggam itu, maka berubah maknanya, katanya dari falah jadi aflah. Aflah. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang bisa menaklukkan, menyuci nafsunya, maka dia akan berpeluang besar sukses dalam aktivitasnya dan bahagia dalam hidupnya. Betapa banyak orang hancur karirnya karena kemudian perilaku yang tidak bisa dikendalikan lewat nafsunya. Bahkan yang dahsyat, suaminya bagus, istri kurang baik. Betapa banyak nanti kemudian karir suami hancur gara-gara perilaku istri. Atau sebaliknya, istrinya bagus, suami kurang bagus. Betapa banyak kemudian keluar dari nilai-nilai kebaikan. Tapi yang paling dahsyat, lihat kalimatnya. Qad aflaha man zakkaha. Lihat di terjemahan. Sungguh akan bahagia dan sukses orang yang mampu menyucikan nafsunya. Sekarang fokus dengan saya. Kalau mencuci itu, Bu, khususnya Ibu, mohon izin dan teman-teman semua, mencuci itu menghilangkan kotorannya atau membuang bendanya. Kotoran kan? Oke? Nggak ada orang nyuci buang bajunya kan? Cek, buang. Ada kan? Oke, jadi yang dibuang apa ya? Kotorannya. Oke, sekarang kalau nggak ada kotorannya, nyuci nggak? Mustahil. Apa yang mau dicuci? Cek. Mama lagi ngapain? Nyuci. Kan nggak kotor, nyuci aja. Pasti yang dibuang kotorannya kan? Jadi kotoran itu diciptakan, dibuat oleh Allah, bukan ingin membuat pakaian kotor, tapi supaya kita mengetahui bersihnya. Sebab kalau nggak ada kotor, nggak mungkin kita tahu bersihnya. Di kotoran diciptakan bukan ingin membuat pakaian kotor, gitu cara berpikirnya. Tapi supaya kita menemukan yang bersihnya. Sama persis kata Allah, nafsu ini saya ciptakan dengan segala sifat yang kalian anggap buruk itu, bukan ingin menjadikan moral kita buruk, bukan. Tapi sebetulnya kalau di kimia, itu untuk menjadi katalis. Katalis supaya yang positifnya muncul. Sebab kalau nggak ada dusta, bagaimana tahu jujur? Kalau nggak ada marah, bagaimana bisa mengetahui sabar? Dimarah diciptakan bukan ingin membuat seseorang pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, nggak bisa tahu sabar. Mungkin nggak tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ibu mengatakan pada suami, "Papa sabar ya, sabar." Kan suami bingung. Kan? Tapi cara memahami itu indah. Kata Quran, kalau ini terjadi, Anda melihat yang ini, yang kurang baik, jangan dilihat ininya. Tapi langsung lihat lawannya. Maka ketika Anda memahami lawan dari itu, hidup Anda akan bahagia. Contoh praktek, suami pulang, tiba-tiba dari pekerjaan ada sedikit amarah-marah. Pulang ke rumah, pintu dibanting, apa salah pintu, kan? Tiba-tiba keluar kata-kata tidak baik. Marah suami. Apa lawan marah tadi? Sabar. Oh, berarti saya mesti sabar. Marah diciptakan, dititipkan pada suami, bukan ingin membuat suami pemarah, tapi supaya kesabaran pada diri ibu itu meningkat. Karena ada masalah di depan itu yang lebih berat lagi daripada saat ini. Kalau yang ini saja Anda nggak bisa sabar, bagaimana mengatasi yang di depan? Ini berbahagialah kalau suami sedang marah. Cari lawannya. Oke, bapak pulang, istri cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Ya kan? Bukan marah kan? Dicari lawannya. Anda pulang, istri cemberut. Ya tinggal senyum. Mama, cik. Kenapa? Kasih handphone S10, selesai. Tuntas kan? Memang secara teoritis mudah ya, tapi prakteknya juga tidak susah, tidak mudah. Ustadz juga sama, Ustadz sama. Ya, makanya jarang sekali Ustadz ceramah bawa istri, itu jarang sekali. Ini live gak? Oh, oke. Saya sudah paham. Ini satu. Jadi sebetulnya cukup jadi Muslim, pasti baik. Menurut saya aneh kalau ada orang Muslim nggak baik, itu aneh.
Aneh menurut saya. Ada muslim sering gelisah itu aneh. Ada muslim sering sedih itu aneh. Karena ayat pertama saat Adam diminta turun ke bumi, jangan sedih. La tahzan itu belakangan. Buku La tahzan itu belakangan. Quran itu cuma seayat aja, Quran surah 2, ayat 38, paling kanan sebelah atas di pusat. Ya, qul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, kalau kalian hidup di bumi, ikuti petunjukku, saya jamin hidupmu gak akan pernah sedih. Dan gak akan pernah galau. Gak akan sedih, gak akan galau. Dimacet sedikit, bikin status, Manchester macet, emang kenapa? Oke, ini bagian pertama. Nah, saya agak cepat, saya selesaikan di sini. Mohon izin. Yang ini paling dahsyat. Ini tidak hanya menjadi teori, tapi diminta oleh Al-Quran langsung untuk dipraktekkan dalam hidup kita.